Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in shalah faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqad min faridati syai'un. Qala rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in payukan mala biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan hidayah, masih bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita ataupun melaksanakan perintah Allah yang lebih wajib daripada ibadah apapun. Yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tebusan agar leburnya dosa-dosa kita. Salat sunnah adalah salat tambahan, yakni amalan salat selain salat wajib 5 waktu. Kata salat sunnah merupakan bahasa populer dari salat nawafil atau tahawud. Jadi siapapun orangnya yang memakaikan sunnah dalam pengertian yang semacam pengertian banjun itu, kalau artinya sunnah itu disusun ngeunah. Jadi lamun teu make sunnah moal ngeunah. Paman tatawwana khairan fahuwa khairul lah. Surat Al-Baqarah, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Bagi orang yang sudah melakukan merutinkan, terbiasa menjalankan sunnah qobliyah atau ba'diyah, bila mana kita tidak melakukan itu wajib qodok, biarpun itu pekerjaan sunnah. Kenapa wajib qodok? Karena kita sudah merutinkan, berarti kita sudah sedikitnya mewajibkan ataupun sunnah muakkad, sudah setengah daripada wajib karena sudah rutin. Salat sunnah apapun yang sudah dirutinkan itu wajib diqodok bila mana kita tidak melakukannya. Contoh salat asar tadi qobliyahnya kita enggak sempat karena waktunya mepet. Boleh dilakukan setelah salat asar, tapi niatnya qodok. Sholli sunatan, usolli sunnatan asri kodokan lillahi ta'ala, bukan adaan, kodokan lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah asar karena Allah 2 rakaat, mengganti karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah membiasakan melakukan sholat sunnah, bila mana kita tidak melakukannya itu wajib qodok, biarpun itu pekerjaan sunnah. Alasannya karena kita sudah merutinkan. Keutamaan sholat sunnah bila dikerjakan secara terus menerus dan berkesinambungan akan membawa manfaat yang besar sekali dalam pembentukan pribadi muslim yang sempurna. Pasalnya sholat sunnah mempunyai keutamaan dan keagungan yang sangat banyak. Antara lain
menyempurnakan sholat fardu. Jadi ada kekurangan di dalam sholat fardu itu ditutupin oleh sholat sunnah. Kalau ibarat pedagang begini, sunnah itu adalah keuntungannya. Kalau yang wajibnya adalah modalnya. Kalau sudah biasa ditinggalkan untungnya, lama-lama modalnya juga habis. Ya kudu boga siga ilmu pedagang. Tiap ngaji, pulang pengajian, apa nanti yang kita bawa? Apa perubahan daripada keimanan kita? Apa perubahan daripada ibadah kita? Apa bertambah, apa berkurang? Itu muhasabah, harus diintrospeksi diri dari Jumat ke Jumat. Menang naon ya? Oh, kuari main kawin sunnah. Tapi sebagian besar tiga imam mengatakan tidak akan diterima ibadah sunnahnya bila mana masih punya kodok wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i kerjakan sunnahnya, kodoknya juga dikerjakan. Ya mahaya benon kamari. Kalau sholatnya mazhabnya banyak Imam Syafi'i, sholatnya yang kelihatan itu mukanya. Kalau Imam Malik, Imam Hambali itu pakai cadar. Kalau sholatnya pakai masker itu imam mahjab cukup. Nyala. Ayana masker pun sholat. Lamun teu make masker mah eta mazhabna Imam Syafi'i. Lamun make masker eta mazhabna mazhab cukup. Salat sunnah kelak pada hari kiamat akan menjadi amalan atau tambahan atau cadangan sekiranya salat wajib 5 waktu tidak sempurna pelaksanaannya. Jadi di cadangan iman saya. Ya udah lamun didakwa kita dalam melaksanakan perintah salat 5 waktu ini, bila mana ada kekurangannya, pada datanglah pahala-pahala sunnah tadi untuk menutupi kekurangan yang wajib. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari seseorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Bila sempurna maka ia telah lulus dan beruntung. Dan bila rusak atau kurang sempurna maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah, kalau hambaku ada sholat sunnah, maka cukuplah dengan sholat sunnahnya sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan yang lain. Jadi lamun melang kurang dina sholat inilah. Tapi lamun geus lulus, dianggapna soal-soal lain ini lulus. Makanya yang pertama kita dihisab ini tentang sholat, pertanggungjawabannya. Karena sudah jelas sholat ibadah tanpa ilmunya itu pasti tidak akan Allah terima. Makanya dipertanggungjawabkan nanti. Jangan kita terus-terusan berburu di sosmed atau YouTube atau online. Sholat Jumat di online kan kemarin. Kan ngaji-ngaji nilainya ke Al-Qur'an di online kan nikmat. Disebut dalam hadis yang bersumber dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami bahwa ia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sa'altu as'aluka murafataka fil jannah qala al-ghaira dzalika qultu huwa dzalika qala fa inni ala nafsika bikasratis sujud." Aku bermalam bersama Rasulullah, maka aku menyediakan untuknya air wudhu dan keperluannya. Nabi berkata, mintalah kepadaku
maka aku berkata, aku minta kepadamu agar aku dapat menemanimu di surga. Yang ketiga, keutamaan dalam pelaksanaan sholat sunnah menaikkan derajat dan menghapus kesalahan kita. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Sasujudan, Allah menghapus dosa kita satu kali. Berkali sujud orang wal putih. Dan Allah mengangkat derajat kita atau menambah derajat kita atau meninggikan derajat kita kalau kita sering sujud. Secara kesehatan orang yang rajin, sudah ngaji perut dia pikir ngomong banyak ingat. Lamun nak ngilu ngobrol api negereunang. Dek ngobrol apa nak terus ngaji ya. Ibu-ibu garjeun ka dieu kadek. Guru ngajinya. Jadi lamun sepertinya kita melaksanakan sholat sunnah tadi secara medis, itu demi Allah tidak akan kena penyakit stroke. Orang yang sering sujud gak bakalan kena penyakit stroke, karena peredaran darah di dalam sujud tadi betul-betul itu ibarat pelancar segala darah yang menumpuk di dalam saraf kepala kita. Jadi tidak mungkin orang yang rajin bersujud akan mendapatkan penyakit stroke, itu secara medis. Tadi Allah sudah menjanjikan siapa yang satu kali sujud Allah bayar dengan menghapus dosa satu kali dan mengangkat atau menambah derajat kita satu derajat. Allah sujud. Tapi lah itu sujud ya, mentang-mentang Allah sujud, sia sujud, baik ruku, dah. Sujud sih. Yang keempat, mendapatkan berkah dan kebaikan di rumah. Jika salah seorang dari kalian menunaikan sholat di masjid, hendaklah ia menjadikan rumahnya sebagai bagian dari sholat, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Jadi kalau Rasulullah sholat sunnah qobliyahnya itu di rumah, sholat wajibnya baru di masjid, ba'diyahnya di masjid. Makanya selalu, karena maka disebut baiti jannah. Jadi kalau kita mau sunnah, qobliyahnya jangan di masjid, di rumah. Baru di masjid, tapi Jumat mah tetap di masjid, ketinggalan katanya. Karena ada itikaf. Yang kelima, mendatangkan mahabbahnya Allah, mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, itu bukan main, apapun juga keinginan kita Allah akan kabul. Makanya setiap kita salah, tolong jangan langsung main usap muka kita, itu bisa masuk. Baca doanya, Allahumma adhib anil hama wal hajan. Tiupkan, ya Allah, cintailah diri saya dan berikan saya agar saya mencintai Allah. Itu Allahumma adhib anil hama wal hajan. Tiupkan alainya. Bila bisa doana pohon Bismillahirrahmanirrahim. Karena usapan karena benar. Beda salam belum main usap baik. Bacaan kurang Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke Rahman Rahim, nah Allah turun. Yang kelima, mendatangkan cintanya Allah. Bila Allah telah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hambanya itu. Makanya sampai sebagaimana dekatnya, seberapa dekatnya Allah dengan kita. Tanya hati kalian, sama seberapa dekat hatimu menyimpan Allah di hati. Jadi lamun eueuh ngan setik-setik terus sarua Allah teh.
Karena Allah itu tempatnya di hati kita. Makanya siapa orang yang bisa menempatkan Allah di hati kita, apapun bisa jadi. Caranya bersihkan dari penyakit hati kitanya. Was-was, pikiran negatif, sirik, dengki, hasud, emosi, dendam, marah, kesal, jengkel. Meskipun buat jasa penyakit hati. Itulah yang menjadikan Allah tidak akan masuk di dalam hati kita. Yang keenam, wujud syukur seorang hamba kepada Allah. Karena di dalam sujudlah yang paling dekat dengan Allah itu gerakan sujud. Makanya kenapa suka dilamakan yang terakhirnya, bukan memohon sesuatu hal kalau itu diwajib, tapi banyakkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kecuali sholat saja. Kalau sholat wajib mah perbanyak 7 kali, 11 kali, apa-apa. Karena sujudan yang terakhir ini kita itu merasa berat untuk meninggalkan Allah. Karena hanya di dalam sujud yang paling dekat dengan Allah. Allah terus usap tuh punggung kita, biar gak tulang lunak lagi, biar kuat menembak beban kehidupan ini. Sudah bangun kamu, ingin apa? Rasulullah pun membela umatnya kita nih, itu sujud terus. Bangun kekasihku, kamu mau apa? Apa jaminan buat umatku? Aku gak bakalan tahu. Makanya di dalam sujud semuanya rata-rata. Beda pada sujud-sujud mah meta kajil makanya salah. Ulah sih kajil mah muslim. Laksanakan sujud-sujud nyembahan jelema supaya diberes. Jadi wujud syukur karena bukti syukur kita kepada Allah memperbanyak sujud. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Aisyah bahwa suatu malam Nabi pernah mengerjakan qiyamul lail, salat malam atau tahajud hingga kedua kakinya bengkak. Wahai sebenarnya mengapa engkau melakukan hal ini? Wahai Rasulullah, bukan Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah lalu atau yang akan datang? Beliau menjawab, tidak. Bolehkah aku menjadi hamba yang suka bersyukur? Orang memastikan karena dosa, karena hajat, karena keinginan. Rasulullah mah betul-betul bersyukur tanpa pamrih, hanya menginginkan ridhonya Allah. Orang makrifat ini beda dengan hamba Allah. Orang makrifat nanti dalam masanya dikasih jangan saya. Orang hamba Allah mah jalan kaki, orang-orang arif mah dia terbang. Siapakah orang arif-arif ini? Dia yang berharap bukan surganya, bukan pahalanya, tapi yang bikin surga dan yang kasih pahala. Berarti berharap kan Allah tanpa ada pamrih. Ya, Rasulullah melakukan salat qiyamul lail tadi. Enggak bolehkah aku bersyukur sama Allah? Berarti bukan karena dosa. Kalau kita masih ada karena selain Allah, punya hajat, punya taubat, punya pengen berdosa. Masih kan Allah berapa karena. Jadi semua sholat sunnah yang sudah diiniin ada 13 macam sholat sunnah. Bila mana ingin diampunan segala dosa kitanya, sholat sunnah taubat. Bila mana kita ingin tahu tentang ingin selamat dunia akhirat, kerjain sholat tahajud. Bila mana kita punya hajat, lakukan sholat sunnah. Bila mana kita ingin jembar rizkinya, ingin mudah rizkinya, sholat duha. Bila mana ingin dibayar kontan rizkinya, sholat main. Pas takbir dibayar sholat. Apa yang namanya pengertian sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib ini biasanya dilakukan pada maghrib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Itu sebutnya rawatib atau qobliyah ba'diyah.
Itu disebut sholat sunnah rawatib. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, dan ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Jadi apa yang dinamakan sholat rawatib, sholat sunnah sebelum atau sesudahnya sholat fardu. Kalau maghrib ada qobliyahnya, tapi karena berhubung mepet waktunya tidak diharuskan. Dan keduanya, bila mana kita sedang sholat rawatib, ada yang orang masbuk ikut berjamaah dengan kita, sementara kita lagi sholat sunnah. Dia sholat wajib duhur, sepertinya kita lagi mengerjakan ba'diyah ba'diyah duhur. Turunkan tangan kiri kalian, tangan kirinya turunin. Itu tanda kita sedang mengerjakan, ngasih tanda sama mereka di belakang ini bahwa saya sholat. Kalau mereka nggak paham, terusin aja udah. Untuk pantek sunnah dia. Ulah tapi nata maestro meso baik ini. Pokoknya kalau tengah arti kita teruskan. Kurang yang penting, kurang sudah ngasih tahu ke dia bahwa kita melakukan sholat. Dan sekali-kali kita kalau berjamaah, jangan sekali-sekali kita nepuk pundaknya. Tidak ada unsur ataupun dasar manapun yang mengatakan harus nepuk pundaknya. Kalau kita masuk atau kita ikut berjamaah, tidak boleh dilakukan. Ikut aja udah, cuman ada dekat. Kalau sepertinya cuma satu orang yang makmumnya. Cukup dengan dia di belakang kita pun suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti udah makmum. Gak usah ditepak kasih tahu. Kumaha mau jantungan. Atau anu ieu no karena rata. Mending mun asa gerobadi mah. Barang geus mendak lanjut. Jadi jangan, nggak boleh ditepuk pundaknya, nggak boleh. Tidak ada dasar hukum manapun yang menganjurkan harus ditepuk kalau berjamaah. Udah aja di sampingnya. Dan batas kalau kita berjamaah bila mana dua orang antara imam dan makmum, itu kepala kita ini selurusan mata kaki imam. Mundur sedikit, tapi kalau kita sujud, sujudan kita ini pas sejajar dengan mata kaki. Kalau kita berjamaah cuma berdua, ambil kanan, usahakan. Kalau ada berdua bertiga dengan imam, berarti bagi dua. Tapi usahakan kanan itu harus dua, karena assalamualaikum yang kedua kalinya itu sunnah, biarpun gak ada siapa-siapa. Makanya bila mana berjamaah antara suami istri di rumah, tolong istri itu ada di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Itu makruh. Jadi kalau berjamaah dengan istri di rumah, istrinya di sebelah kiri. Nggak boleh disimpan di kanan. Di kanan ini anak laki-laki. Jadi begitu kita assalamualaikum, kalau istri di kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama kayak yang dulu. Kayak lagu nalila. Oh dewa. Istri satu senang, istri dua senang, tiga senang. Jadi pengertian sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah qobliyah, Pak. Sholat sunnah rawatib muakkad, ya muakkad itu setengah lah, diharuskan. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Ya kalau zuhur 2
2 atau 4 rakaat, tapi 2 salam. Sesudah duhur atau sebelum duhur. Sebelum asar, sebelum subuh, itu 2 rakaat sholat subuh. Lamun sampai mana ngerjakeun anu 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, tak balik mana 2 rakaat, tapi hati pasti ada 2 kunutan eta. Kodok. Lamun kodok tinggal kodok. Salat sunnah rawatib ghairu muakkad ya. 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya. Ini ghair itu selain daripada yang setengah harus. 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar itu adalah sunnah rawatib muakkad. 2 atau 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah salat duhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Ini kita perlu ketahui, tapi loba-loba liun kena. Geus mendingan orang ngajina pendek asal asup daripada panjang hingga asup. Bu, mending mana bu? Mending pendek asup apa panjang asup? Panjang tak asup. Jangan seri Victor berarti. Yes, eta mah cukup diingat tadi masalah sunnah rawatib berarti sholat qobliyah atau ba'diyah. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi bisa dikerjakan, bisa enggak. Yang diharuskan yang mana? Keutamaan sholat sunnah rawatib tadi ada 5 tadi. Tapi bila mana kita tidak wajibnya tidak sempurna, dari waktu nanti hisaban kita di alam mahsyar, bila mana ada sholat sunnah yang tadi itu bisa menutupi kekurangan sholat fardu tadi. Tanpa ditanya lagi, dia kurang, kenapa ini belum nyampe ke sana? Dia kurang sholat dalam fardunya, tapi dia melakukan sholat sunnah, ya sudah gitu. Jadi nggak semua dihisab deui karena boga sunnah. Nggak yakin eta untuk menutupi kekurangan daripada sholat fardu, makanya usahakeun beunangkeun bae. Lamun dagang hayang boga untung, wayahna urang ngalakukeun sunnah. Lamun untung gede, kerja gede loba, tahajudna, cenah qobliyah ba'diyahna, duhana, hajatna, tobatna, jadi awabina, sholat tasbihna. Nah, itu makin banyak kita keuntungan berarti. Mun dagang teh mah modalna saeutik, ieu mah dibalikeun. Ibadah saeutik untung hayang gede pasti balik siap. Mun hayang untung gede ibadah nu gede. Jadi terjadi alam jada. Niatnya karena ibadah. Tapi untuk sholat segala macam, entah yang bodoh, entah yang sunnah, nggak boleh diniatin dari awal. Ntar saya nih sholat isya ataupun sholat subuh nanti mau sekalian berdoa atau mau ngerjain sholat rawatib nih, itu nggak boleh di awal diniatin seperti tadi. Itu sewaktu kitanya gagal untuk melaksanakan kodok, kita double 10 kali lipat. Sudah janji kita dalam hati untuk melaksanakan kodok, ternyata kita ketiduran, malah yang ada pun jadi lewat, itu akibatnya fatal. Jadi gimana niatnya? Pas lagi kita sholat subuh, sekalian kita sholat kodok gitu. Jadi jangan diniatin dari awal. Kita ngejaga takut kitanya kesiangan atau takut ada keperluan yang mendesak. Akhirnya karena kita sudah janji tadi, itu Allah lipat gandakan akannya. Demikian sampai sini. Ada pertanyaan? Tapi pernah diriwayatkan tidak, Bi, untuk Rasulullah itu pernah menjalankan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh?
Ada, cuman jauh ini. Jadi pernah waktu musafir itu jadi pertanyaan Rasulullah, kenapa kan nggak ada sunnah? Karena yang tadi aku bilang, karena sholat yang memang sudah kita rutinkan, Rasulullah sholat lagi, tapi pada asar, bukan subuh. Asar Rasulullah setelah sholat fardu asar, Rasulullah melaksanakan 2 rakaat lagi sholat sunnah. Ternyata itu adalah qada sunnah sebelum asar tadi. Itu ada, cuman kejauhan Nabi tadi udah kelewat sih dari bab kemarin ngajinya. Masih jauh, ada dasarnya, ada riwayatnya. Sewaktu perjalanan, karena emang waktunya emang udah mepet untuk ke kalau ngerjain sunnah dulu, waktu mau mepet ke maghrib. Makanya Rasulullah mengakhirkan sholat sunnah sebelum asar. Ada lagi? Sudah. Kita ziarah ataupun kita tabarukan tadi kepada pilihan-pilihan Allah, terutama waliullah ini tadi. Mereka nggak butuh, tapi kita butuh. Misalnya makanya adanya Rabbi habli minal karomati wa hamda kama karomatal auliya. Ya Allah, berikan karomahmu seperti Allah memberikan karomahnya kepada kekasihmu. Baru kita sebutkan hajat kita, keinginan kitanya, ingin apa, anak supaya pada selamat sukses semuanya, jadi taat segala macam, utang beres, biar jaraknya pulang langsung beres semuanya. Tapi tetap kita niatkan karena Allah untuk bertabaruk kepada waliullah. Nah, nanti di sana doa, jangan di sini udah di absen dulu niatnya, bisa salah kaprah. Nanti setelah kita kerja baru kagak kerja langsung mohon aja dipecat langsung, masuk aja belum minta gaji, nikil. Jadi kita masuk niatkan karena Allah untuk bertabaruk agar mendapatkan apa yang menjadi padilahnya, berkahnya, biar kabul hasil segala, selamat kita berkah ke sana. Nah, waktu di sana setelah masuk setelah kerja baru mau habis ya Allah berikan minal karomati, karomahnya, wahabda, seperti Allah memberikan karomahnya kepada wali. Jadi mintanya ke Allah bukan ke wali. Nah, disitulah kita perantara dari waliullah untuk menghantar doa kita. Sedangkan orang pilihan kekasih Allah sudah bebas. Nih ada ke tempat gua nih, tamu gua nih, udah cepetan ya, gua tunggu nih. Tuh lagi tungguin orangnya. Tuh, kayak gitu. Paham nggak? Orang dalam lain. Kita nggak punya orang dalam, ngedoa dari sini nggak apa nyampe. Nggak mungkin. Jauh kita. Dosa apa tumpuk teuing. Datang kita bertamu, mohon tolong berkas ini ajuin presiden. Eta udah ngajuin ke menteri atau wakilnya. Cepet mana? Jeung ti bupati dia. Beda lah. Makanya kenapa Abi mengumat, tapi Abi nggak maksa, bukan jangan Abi yang boleh, jangan nggak boleh, percuma nanti siasatnya ada pencapainya doang.
Abi Mas sengaja bikin ladang, ayo kita setelah kita maulidan Nabi kita kejar sampai syafaatnya, sampai ke rumahnya, dari syafaat Rasulullah turun ke Karomah. Ini bukan main. Saking sayangnya Abi ke semuanya, ingin, padahal capek Abi Mas. Kalau uji capek nih, berhubung sudah hilang, ingin segera beres. Makanya Abi memaksakan. Tenang perasaan, kalau udah pensiun semua udah pada beres, tinggal laporannya enak. Kasus deh, kita beres nih, beres nah. Kira bareres, intinya mah kira bareres, tinggal sesanan setik hari tambah setik mah kurang ya. Ini kurang gede nah lagi. Nah, ini semoga kekuatan nampak orang kena yang nembuskan itu. Untuk ibadah naon kan, sedekah naon kan. Ayah panjang umur, bahkan sedekah silaturahmi, panjang umur. Katolak eta ajal. Panolak ajal eta ngan dua hiji sedekah, dua silaturahmi, panjang. Eta kemurahan Allah, dispensasi, loyalitas tak kudu tebus kedua tadi. Sia sedekah tilok, silaturahmi tilok modal. Ajal kangen gitu kamu datang. Kusepul silaturahmi anu mana? Silaturahmi ka para ulama, ka para waliullah. Lain asal silaturahmi bae. Di main gapleh, silaturahmi main gapleh, becus. Eta main gapleh sebenarnya cara untuk memudahkan mempercepat kematian. Coba paeh balak genep, panjang umur balak genep, disumpahan bes yang kebaturan kabeh, modar dia itu, panjang umur dia balak genep. Namun hayang geura cepat modar terus kan gaplehna. Ieu mah asal silaturahmi pandangan lain. Mancing silaturahmi jeung babaturan pertemuan di pancingan. Lain gitu mah. Jadi atau di pasar lain. Silaturahmi sengaja menerangkan ataupun bertatapan dengan para alim ulama. Bertatapan dari ulama bertatap lagi dengan gurunya bertatap lagi terus sampai tembus kalau Rasulullah. Jadi udah menempuh ulama, nempuh guru orang, saruang ke tembuskan nempuh orang, nempuh bertatap di Rasulullah. Karena warasatul ya, tembus terus ke guru tembusnya. Dalil yang mengatakan semacam haul kita mengirimkan ke mayat ke keluarga kita yang sudah meninggalkan terdahulu, atau haul itu diadakannya setiap tahun. Jadi ayah jatah setiap tahun dari 1 sampai 7-nya. Allah berikan yang 1 setelah kita dikubur. Itu ada Rasulullah memberikan kesempatan ke rohnya, lihat jasad kamu yang dulu gagah, hebat, pintar. Diam. Ada anaknya yang meninggal. Saking rindunya bapaknya datang. Bagaimana cara melihat keadaan anak saya? Saya rindu ingin ketemu. Dari kematian sampai hari ini saya belum pernah mimpi ketemu anak saya. Saya rindu, tolong minta doanya. Dia apa yang saya gunakan? Dikasih. Dia pulang lagi. Ada gambarannya? Ada. Cuma anak saya lagi disiksa. Saya nggak kuat. Siksa. Iya. Coba anak kamu siapa? Si anak. Nah, ikutlah. Kita ngelihat juga keadaannya. Yang dilihat dia lagi senang-senang. Waduh, aneh oke ya. Cek bapana mimpi keur disiksa anakna. Aing mimpi anakna keur ngeunahkeun keur uling di lapangan. Terus senang-senang pikir bahagia jeung kebaturan. Ini kenapa harus begini? Ternyata dia yang ngerjain masih keadaan buruk, besok malamnya dikerjain, itu sudah ada orang yang ziarah ke sana, kirim doa ke kubur di situ, dialah kekirimin sholawat Nabi. Makanya pas dimimpikan keduanya itu sedang bahagia karena ada syafaatnya Rasul. Jadi tersiksa tuh syafaat.
disebarkan pada eta selepas kayak itu narumpak kurang dirinya bari dinaungi dengan syafaat Rasulullah bablas kabeh kita semua bisa malaikat bisa nyiksa cicing tarikan ke Rasulullah saking sayang makanya kita jarang ke sana kita doain bapak itu di mimpinya bapaknya ini terus dimimpikan oleh bapaknya udah pindahkan saya dari komplek ini saya pusing saya berisik yang samping saya nangis ngejerit terus harus bagaimana ini saya dia kata habis suruh jarak orang tua suruh ngedoain kamu tidak mendoakan ahli kubur yang di sana pasti bapak kamu tenang gak disiksa yang lain berisik makanya doakan muslimin muslimat yang akhlak kubur tadi jangan toh ke orang tua kita kasihan nanti orang tua kitanya tenang dia tapi berisik yang lain pada disiksa tetangga-tetangganya makanya doakan wa ila arwahi ahlal kubur ahlak kubur mana tuh ulah dipakai assalamualaikum jumlah ya assalamualaikum ya ahlal kubur waalaikumsalam ya dari Quran itu bisa lupa menjawab ya gegabah baik saya doa di ahli kubur itu menarik sekali assalamualaikum aku anak kuburan cuma Nabi sarankan bila mana nanti mau tabarukan ziarah ke para waliullah tolong yang dekat-dekat ke orang tua ataupun mertua sebelumnya diziarah itu karena karomahnya para waliullah bisa diterima oleh kita setelah kita ziarah ke orang tua kita jadi mertua atau orang tua kalau dekat kalau masih di daerah jauh ataupun nanti setelah ke sana pulangnya mampir yang di mana atau dahulukan orang tua dan mertua baru bisa turun ke rumahnya atau syafaatnya Rasulullah jadi kalau kita ingin segera dekat dengan Allah ya dekatilah rumah-rumah Allah tempat thalabul ilmu musola masjid apalagi majelis taklim itulah kalau kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah nah ini kan rencananya nanti yang dari daerah Serang sampai Bekasi sampai Bogor itu nunggunya di tol Cipali 102. Tolong abdi amanah setelah kita berziarah entah besoknya orang tua kita atau mertua kita tolong nanti gunakan sholat sunnah safar biar kita betul-betul salah satunya kita selamat dalam perjalanan kitanya sampai ke tujuan dan pulang kembali dengan mendapatkan hasil yang seumur hidup sekali jangan sampai kita kan udah kemarin aduh beda enggak coba kalau kita sering jadi takutnya beda enggak dengan yang seumur hidup sekali mungkin lupa kata banyak sering tiap tahun yang kemarin ya nggak pernah masuk duluan anyar kan baru-baru ini jadi jangan mentang-mentang kita udah pernah jangan kita merasa cukup merasa puas merasa jadi dalam usaha tiap hari bari jeung nol bari walaupun disampeurkeun mah aya nu geus pasti-pasti teh disampeurkeun ini ada kesempatan nih Alparo mengadakan ziarah kali ini yuk nyatin aja berarti ini mau dasar mah faktanya semoga duit alasan alasan usaha
baguslah kayak baik. Ke tahun hareum, emang siapa bakal nyampe ke tahun hareum? Kumaha sukan modal. Niatin aja sih yang bagus-bagus itu niatin. Adapun nanti yang terjadinya apa ya sudah. Berarti itu yang terbaik. Belum ada undangan, belum ada nasib. Iya macan berangkat can naon geus alasan kemana-mana. Berarti tidak mau mendapatkan karomah kan? Tidak mau kenal dengan orang-orang kekasih Allah. Sayang nanti di sana belasanya. Kurang kerkuari diberi kesempatan ke Allah. Kesempatan kita hidup untuk memperbaiki dan untuk memperbanyak bekal dan buat pulang. Kita mau pulang aja ke sana kalau tanpa bekal nih, pulang kampung ke Padang, pulang kampung ke Lampung. Mungkin mau tepung, pasti bawa bekal. Kalau belum cukup bekal yang berangkat mau. Tapi iya mah cukup dan cukup, iya mah ke alam akhirat. Modal bekal. Emang siapa ngomong asal baik? Ya baik itu pejus ya. Emang siapa bukan kenalan? Mau punya orang dalam gitu di sono. Di ngomong dong dulu itu ya. Ya baik. Oh iya. Jadi kira ya. Pendadakan itu mah tanpa undangan dia hadir duluan. Ajal itu nggak bisikin nggak. Seminggu lagi ya. Tuh habis kuotanya. Jadi siap-siap ya. Kagak. Jangan didadakan dia mah tanpa harus sakit, tanpa harus. Saya menang berita begini. Artisan modal itu. Hah? Apa itu? Sakarana Angel. Ayah ulama besar di daerah Banten. Kamari mau. Sah. Tanya siapa? Ngomong orang Banten. Dan artis yang lain selain saya apa? Beda juri. Masjid adalah rumah Allah yang suci. Maka oleh karenanya diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas, besar, junub, dan nifas berdiam di dalam masjid. Jadi di luar aja kalau mau mendengarkan. Tidak mana ada orang yang lagi halangan. Jadi paham tentang tabarukan kita ke sana, ada anjurannya. Memang bagi laki disunahkan sekali karena udah dari zaman para sahabatnya. Makanya ada orang nanya, nggak ada dari sononya bini. Ya. Kerirahin ya kan itu. Tapi mah gitu, paneng kerasa penuh itu. Makanya diulah itu. Jadi dia kira akan dipilih. Jadi sholat sunnah safar bisa lihat dari buku panduan. Bila mana di daerah Pandeglang ataupun daerah mana aja yang mau berangkat bareng dengan Abi dari sini, nanti Abi berangkat pada Isya. Jadi biar nanti tepat di Sunan Gunung Jati bisa sholat subuh di sana, ya seperti biasa. Jadi nanti nongkrong di 102 di Tol Cipali. Nanti mungkin panitianya nanti yang menerangkan tentang perjalanan untuk tabarukan Wali Songo, Madura, Bali. Bi mau ikut sampai Wali Songo silakan. Bi mau ikut sampai Madura silakan. Bi mau ikut sampai Bali silakan. Jadi pokoknya mah untuk semuanya ya silakan. Bi nggak ikut silakan. Ini doakan ya agar bisa ikut nanti untuk tahun depan. Itu pun kalau masih ada sisa kuota.
Demikian nanti karena ada sambutan nanti yang harus dibicarakan dengan panitia, segerakan untuk pengambilan pendaftaran nomor. Nanti panitia mengenai schedule perjalanan nanti ada mungkin. Silakan panitia. Sallallahu